Bab 232. Isabel tidak tahu. Setelah bangun, langit di luar sudah berubah. Isabel dengan bantuan asistennya mengukur lingkar perut dan kandungannya. Lalu berikan data kekeluargaan dan juga sekalian kirim ke nenek keluarga kita darah. Ini adalah sesuatu yang dia janjikan ke nenek kita darah. Setiap hari memberikan data mengenai tubuhnya secara rutin agar dia tenang. Nona sudah 5 bulan, tapi sama sekali tidak tambah gemuk. Kedepannya setelah melahirkan, pasti bentuk tubuhnya akan kembali semula dengan cepat. Asistennya tersenyum ke Isabel. Kata Nyonya, asalkan rutin makan kue ini, nutrisinya akan diberikan ke anak dan juga tidak akan tambah gemuk. Isabel tersenyum dan mengangguk, lalu duduk. Semakin bertambah bulan kandungannya, perutnya semakin terlihat. Beberapa hari lalu masih terlihat sedikit menonjol. Sekarang sudah lebih terlihat lagi. Mengaca, Isabel sudah bisa melihat perutnya lebih menyembul seperti panci kecil. Tapi kalau dilihat dari belakang, pinggang dia masih begitu kecil. Kalau bukan karena mengetahui dia sudah mengandung 5 bulan, pasti masih mengira dia seorang gadis. Asisten memilihkan Isabel satu set terusan panjang yang baru, lalu kepang rambut Isabel. Baju ini sudah diberikan Dewi dari awal. Kemarin saat dia dan Mailun sedang belanja, tidak belikan dirinya banyak barang, malah membelikan Isabel lumayan banyak baju dan sepatu yang nyaman. Isabel sekalinya buka mata, langsung bisa lihat baju yang dibelikan Dewi. Dalam hati sangat senang. Bagaimana dengan Raisa dan Fiona? Isabel menghabiskan bubur yang dibawakan asistennya dengan omelan berkata, "Apakah mereka sudah bangun? Hari ini masih harus pakaikan mereka obat sekali lagi. Setelah itu lukanya sudah tidak bermasalah." Direktur Raisa dan Nonamo sudah bangun dari tadi, sedang menunggu kamu di luar. Asistennya pakaikan jepitan terakhir di rambutnya dan rapikan rambut panjang dia. Sekarang Isabel terlihat seperti mahasiswa yang baru masuk kuliah, sangat "Tunggu aku, cepat." Isabel baru ingat semalam saat mereka pergi sudah janjian untuk lihat dunia bawah laut. Isabel buru-buru bangun, mengambil tas dan berkata ke kedua asistennya, "Kalian hari ini juga bermainlah dengan senang. Hari ini bisa ke bawah kapal dan lihat ikan tropis bawah laut, sesuatu yang tidak bisa dilihat di bagian utara." Kedua asisten terlihat sangat senang. "Ayo jalan." Isabel buru-buru jalan keluar. Setelah buka pintu, langsung melihat Raisa dan Fiona. Raisa pakai celana panjang warna krim dan kaos hitam untuk menutupi dada dia yang berukuran V. Sedikit kelewatan.
Sedangkan Fiona pakai terusan berwarna putih dan pakai jaket denim. Angin di pagi hari sungguh tidak kecil. Maaf membuat kalian tunggu lama. Oh iya, luka kalian membaik tidak? Maukah aku pakaikan obat lagi? Isabel bertanya. Fiona tersenyum dan menggeleng. Tidak apa, semalam kakak aku sudah menyuruh orang datang dan merawat aku. Kita sudah dipakaikan obat. Ayo jalan, kita cepat pergi. Kalau telat nanti tidak dapat tempat yang baik. Fiona dan Raisa menggandeng kedua tangan Isabel dan jalan menuju ke bawah kapal. Isabel selalu merasa suasana di antara mereka berubah. Mereka berdua seperti akhirnya ada kesepakatan, tidak ada lagi perdebatan. Aneh sekali. Tapi kalau mereka bisa akrab, itu adalah hal baik untuknya. Bagaimanapun mereka temannya. Mereka bertiga dengan senang pergi ke bawah kapal. Tunggu mereka sudah di ruang melihat perkampungan. Di sana sudah ada banyak orang. Bawah kapal ini didesain dengan kaca transparan 270 derajat, bisa dengan asli melihat kondisi di bawah laut. Lantainya juga transparan. Berjalan di atas sana, menunduk saja bisa melihat kumpulan ikan yang melewati dari bawah kaki. Perasaan itu sungguh. Kapten kapal membawa Isabel ke sebuah kamar, kira-kira sama seperti itu, tapi tidak sebesar ini. Melihat hal seperti ini, tentu semakin ramai semakin seru. Wah, benar-benar bagus sekali. Raisa juga terdengar sangat terkejut dan pegang dinding. Melihat hiu yang ke arah dia, Raisa secara refleks melepaskan tangannya dan mundur. Isabel dan Fiona tertawa terlepas, sama-sama menertawakan Raisa. Raisa saat ini baru sadar dan ikutan mereka tertawa. Di saat ini, di antara keramaian itu, ada seseorang yang jalan ke samping Raisa dan menarik pundak Raisa, berteriak, "Kamu berani mengundurkan diri." Isabel dan Raisa sama-sama melihat ke arah belakang, melihat wajah Stephen yang melototi Raisa. Raisa berkata ke Isabel dan Fiona, "Kalian pergi lihat dulu, aku bicara sebentar dengan dia, lalu pergi." Isabel dan Fiona mengangguk, lalu menepuk tangan Raisa dan pergi. Isabel mengerti, ini adalah masalah Stephen dan Raisa. Raisa tidak ingin orang ikut campur. Setelah mereka pergi jauh, Raisa dengan tenang dan berkata ke Stephen, "Aku tidak merasa atasan yang pernah menculik aku pantas membuat aku lanjut kerja." Mata Stephen sedikit memerah. "Kamu sudah jelas tahu, aku tidak sengaja lakukan itu kepadamu." "Iya, kamu bukan sengaja. Kamu memang bermaksud. Kamu bisa lakukan apapun demi Rahel, bahkan termasuk menyakiti aku. Kalau begitu, aku akan mundur untuk relakan kalian." Raisa dengan tenang melihat Stephen. Matanya jatuh di tangan Stephen. "Di sini begitu banyak orang. Kamu mau sekali lagi mengancam aku dan masukkan aku ke gudang?" Stephen pun diam. Dia tidak sangka kalau semuanya akan menjadi seperti ini.
Dia lalu lepaskan tangan, masih tidak percaya. Kamu mau lindungi Rahel atau tidak ada kata lain? Kamu menyakiti aku demi Rahel. Aku juga tidak ada komen. Bagaimanapun kalian teman dari kecil, aku kan hanya asisten kamu. Aku bisa mengerti semuanya. Jadi, Direktur Steven, tolong juga mengertikan aku. Sekarang aku merasa aku sudah tidak bisa menjadi wakil direktur. Jadi aku mengundurkan diri dari dewan direksi. Jadi tolong Direktur Steven disetujui. Direktur Steven, karena hubungan ayah sangat menjaga aku bukannya tidak tahu bersyukur. Jadi rumah dan mobil yang diberikan perusahaan, aku akan kembalikan semua. Kalau mengenai barang aku, lain hari aku akan pergi ke kantor dan bereskan. Raisa dengan dingin melihat Steven, dengan dingin berkata, mulai hari ini Direktur Steven dan aku tidak ada hubungan lagi. Jadi tolong Direktur Steven menghargai hak aku dan ruang pribadi aku. Raisa setelah selesaikan kalimat ini mundur tanpa suara dan menjauh dari Steven. Steven masih terus melihat Raisa. Apakah kamu mau begitu kejam? Raisa melihat Steven dengan kesal. Aku kejam. Apakah aku pernah culik Direktur Steven? Atau aku pernah mengurung kamu? Kamu jelas tahu aku ini tulus kepadamu. Steven berkata, aku selama ini tidak pernah pedulikan seorang wanita. Maaf, aku menolak. Raisa dengan tenang menjawab, kamu ada hak untuk mencintai orang, dan aku juga ada hak untuk menolak. Cinta kamu aku tidak bisa menerima. Steven tidak menyangka Raisa akan bicara dengan dia dengan nada yang begitu asing. Tatapan Raisa miring sedikit, melihat Rahel yang mengamati dari jauh dan tersenyum dingin. Rahel ini memang ada di mana-mana. Direktur Steven kemana-mana harus bawa teman masa kecil. Raisa mengatakan itu dengan maksud mencipta daradir. Kalau kalian berdua memang datang bermain, aku tidak mengganggu kalian lagi. Semoga surat pengunduran diri aku bisa segera ditandatangan. Raisa lalu pergi. Dari belakang terdengar teriakan Steven. Raisa, kamu tidak usah berharap aku tanda tangan di surat pengunduran diri kamu. Asalkan kamu masih orang di audisi grup, kamu tidak usah berharap mau meninggalkan aku. Raisa merasa sangat berat. Rahel melihat Raisa sudah pergi, langsung pergi ke samping Steven, mengulurkan tangan dan menarik lengan Steven sambil mengayunkan matanya berkaca-kaca. Rahel menggigit bibirnya dengan tampang yang sangat sedih, tapi tidak mau ceritakan dan melihat Steven. Steven tadinya sangat marah besar karena masalah Raisa, tapi melihat ekspresi itu, amarah dia langsung berkurang. Steven, apakah karena aku lagi, maka Raisa mau mengundurkan diri? Apakah aku memang seharusnya tidak kembali? Rahel dengan mata berkaca-kaca melihat Steven. Aku hanya tidak tenang, makanya ikut keluar. Kamu jangan marah. Asal bilang apa?
Steven melihat Rachel sudah mau menangis, mau tidak mau menasehati dia. Masalah ini tidak ada hubungan dengan kamu. Ini masalah aku dan Raisa. Rachel melihat bayangan Raisa pergi seperti ada pikiran lain dan berkata, Raisa adalah wanita yang baik. Dia tidak mungkin tiba-tiba salah paham. Pasti Isabel yang mengatakan hal buruk menengahi kamu. Pasti karena kamu membela aku, lalu Isabel mengatakan sesuatu tentang kita di samping Raisa. Makanya Raisa salah paham. Steven dengan tatapan tajam melihat Isabel. Tidak salah, pasti seperti itu. Raisa sejak masa kuliah sudah ikut dia. Dia mengetahui sifat Raisa melebihi siapapun. Raisa juga belakang ini baru menjauh, pasti karena Isabel. Tidak hanya mau merebut pacar Rachel, dan juga mau pisahkan dirinya dan Raisa. Wanita ini sungguh jahat. Steven dengan tatapan gelap melihat bayangan Isabel dan berkata ke Rachel, Rachel, kamu tenang saja. Bagaimanapun aku tidak akan biarkan Isabel kembali ke samping Ravindra. Yang kamu katakan benar. Wanita seperti ini harus diberi pelajaran baru tahu.